Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Cheris. Selamat datang di Cheris Room. Nah teman-teman, ayo kita lanjut baca buku Filosofi Teras, Filsafat Yunani Romawi Kuno untuk Mental Tangguh Masa Kini. Ditulis oleh Henry Manampiring, ilustrasi oleh Levina Lesmana. Ini merupakan buku mega bestseller dan teman-teman pasti udah tahu itu karena setiap video aku bakalan ngomong itu terus. Nah teman-teman, ayo kita langsung baca bab 8 part 2. Latihan menderita. Premeditatio malorum melatih kita untuk memikirkan skenario-skenario buruk yang mungkin terjadi di hari ini. Selain simulasi mental, stoicisme juga menganjurkan latihan menderita dalam hidup kita secara rutin. Latihan apes? Ini benar-benar dalam arti literal. Artinya, kita memaksa diri kita menderita secara fisik, bukan dengan instrumen penyiksaan. Ingat, film penjahat di film The Da Vinci Code yang senang mencambuk diri, tetapi dengan sengaja hidup jauh di bawah standar kenyamanan hidup kita sehari-hari secara berkala. Luangkan beberapa hari dalam setahun, di mana kamu harus memuaskan dirimu dengan makanan yang paling sederhana dan murah, mengenakan baju yang paling jelek dan kasar, kemudian berkata pada diri sendiri, "Inikah kondisi yang saya takuti?" Justru ketika keadaan kita sedang baik, maka jiwa kita harus diperkuat untuk menghadapi kesulitan yang lebih besar. Justru ketika dewa keberuntungan sedang ramah, maka kita harus menyiapkan diri terhadap murkanya. Di masa perdamaian, para tentara berlatih melakukan manuver, menggali tanah padahal tidak ada musuh, dan melelahkan diri dengan kerja keras yang sebenarnya tidak perlu, agar di akhirnya siap ketika harus bekerja keras betulan. Jika kamu ingin seseorang tidak goyah saat krisis menghantam, latihlah ia sebelum krisis itu datang. Seneca Letters. Seneca menganjurkan kita berlatih apes atau latihan kemiskinan secara rutin. Misalnya, makan makanan yang sangat sederhana dan murah. Bahkan Seneca menyebut roti yang sudah keras sebagai simbol makanan yang sangat sederhana. Ya, kamu yang anak kos juga tidak punya alasan untuk tidak melakukan ritual ini. Dan memakai baju yang lusuh atau usang. Di masa kini, latihan ini tidak terbatas pada makan makanan sederhana atau berbaju jelek saja. Pada intinya, apakah kita bisa melepaskan kenyamanan yang bisa kita nikmati selama beberapa hari? Bagi yang bisa naik mobil pribadi ke sana kemari, cobalah untuk merasakan naik kendaraan umum. Yang biasa naik taksi, cobalah merasakan naik ojek. Yang biasa tidur di kamar AC, cobalah untuk tidur dengan udara alami. Yang biasa tidur di kasur spring bed, cobalah tidur di kasur tipis, atau bahkan di lantai beralas tikar. Yang biasa memakai smartphone, cobalah untuk puasa internet. Ayo, berat kan? Masih banyak lagi kesempatan untuk melatih kesusahan dan kemiskinan. Hidup jauh di bawah standar kenyamanan kita, jika kita mau. Saat melakukan ini semua, coba renungkan, apakah hidup melarat ini sungguh-sungguh menakutkan? Apakah kondisi berkekurangan ini adalah sebuah bencana besar dalam hidup kita? Ataukah saat dijalani ternyata tidak semenakutkan yang kita pikir, walaupun tetap tidak nyaman, apalagi jika sudah terbiasa hidup berkecukupan? Karena ternyata kita tetap bisa hidup dengan makanan sederhana, atau ternyata tidak ada yang peduli dengan baju bagus kita, atau ternyata kita masih bisa tidur tanpa segala fasilitas berlebih. Lakukan ini selama 3 atau 4 hari atau lebih lama, sehingga ini sungguh menjadi ujian bagimu dan bukan hanya iseng-iseng. Percayalah, kamu akan bersukacita dengan makanan murah, dan kamu akan mengerti bahwa damai pikiran seseorang tidak bergantung pada dewi keberuntungan atau kemakmuran. Karena bahkan saat murka pun ia memenuhi kebutuhan kita dengan cukup. Lanjut Seneca. Menurut William Irvine, di dalam bukunya A Guide to Good Life, ada beberapa manfaat dari latihan kesusahan ini. Yang pertama adalah melatih diri kita menjadi lebih tangguh, bagaikan tentara yang berlatih susah payah di masa damai, sehingga ketika pertempuran yang sebenarnya terjadi, mereka sudah siap menghadapinya. Ingat bahwa kekayaan adalah hal di luar kendali kita. Siapkah kita jika itu semua mendadak direnggut dari kita ketika Dewi Keberuntungan marah kepada kita? Misalnya dengan mengirimkan perampok, kebangkrutan, bencana alam.
Dengan berlatih kemiskinan secara rutin, kita akan menjadi lebih tangguh menghadapi situasi apapun. Kita akan melatih jiwa dan raga ketika kita membiasakan diri dengan dingin, panas, haus, lapar, kekurangan makanan, dipan yang keras, menahan diri dari kenikmatan, dan menjalani kesakitan. Musonius Rufus, Letters and Sayings. Manfaat kedua dari praktis poverty, menurut Irvine, adalah untuk membentuk rasa percaya diri, sehingga kita bisa menanggung musibah dengan tabah dan kuat. Seperti dikatakan Seneca, saat kita menyadari bahwa ternyata kita cukup kuat untuk menanggung latihan-latihan ini, perlahan kita menjadi lebih pede. Seandainya saat kita dianugerahi kekayaan dan rezeki lain, kita bisa berkata, jika harus jatuh miskin pun, saya tidak akan hancur. Manfaat ketiga adalah melawan fenomena yang disebut psikologi sebagai hedonic adaptation atau adaptasi kenikmatan. Para psikolog menemukan bahwa apapun yang membuat kita senang, uang, ketenaran, seks, harta benda, dan lain-lain, pada akhirnya akan kehilangan kenikmatannya seiring berjalannya waktu. Sebuah penelitian terhadap para pemenang lotre di Amerika Serikat menemukan bahwa 18 bulan sesudah memenangkan lotre, para pemenang lotre tidak lebih bahagia daripada mereka yang tidak menang. Penjelasannya adalah pada akhirnya kita akan beradaptasi dengan hal-hal baru yang tadinya membuat kita bahagia. Rasanya tidak perlu jauh-jauh untuk mencari contoh dari hidup kita sendiri. Saat memenangkan kejuaraan, lulus dengan nilai tertinggi, mendapat kenaikan jabatan dan kenaikan gaji, membeli tas atau gadget baru, atau bahkan mendapat pacar atau suami atau istri baru. Pada awalnya kita senang sekali dan grafik kebahagiaan kita mengalami peningkatan. Namun seiring perjalanan waktu, kenikmatan yang kita rasakan perlahan turun dan kita kembali ke kebahagiaan di awal atau base level. Hal ini kita mulai terbiasa dengan kenikmatan baru kita. Gaji baru kita, jabatan baru kita, gadget baru kita, sampai pacar, suami, istri baru kita perlahan menjadi norm baru. Tidak lagi menjadi spesial. Menurut Irvine, praktis poverty bisa membantu kita melawan adaptasi kenikmatan tersebut. Dengan rutin mengguncang base level diri sendiri, kita kembali menghargai apa yang telah kita miliki. Jika kita terbiasa makan enak, saat menghabiskan waktu untuk makan makanan yang tidak enak, yang sangat sederhana, kita jadi kembali mengapresiasi makanan enak yang kita konsumsi selama ini. Saat terbiasa naik kendaraan pribadi dan kemudian merasakan berdesakan bersama orang lain di kendaraan umum, kita akan kembali menemukan nikmatnya kendaraan pribadi. Saat memakai busana murah berbahan kasar, kita akan kembali menghargai pakaian bagus yang kita miliki. Saat kita menemukan kembali nikmatnya segala sesuatu yang telah kita miliki, kita pun bisa merasa lebih bahagia. Di antara begitu banyak kenikmatan dan fasilitas dari kehidupan modern, makanan mungkin adalah ujian terbaik mengenai pengendalian diri. Makanan relatif tersedia di mana-mana dengan berbagai kualitas dan harga. Mengenai makanan, salah satu filsuf Stoa bernama Musonius Rufus memiliki prinsip yang umum kita dengar sekarang sebagai makanan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Bagi Musonius, makanan ada hanya untuk sekedar mempertahankan hidup dan bukan sebagai sumber kenikmatan. Bahwa Tuhan menyediakan makanan dan minuman hanya untuk mempertahankan hidup dan bukan sumber kenikmatan. Dapat dibuktikan dari ini. Ketika makanan menjalankan fungsinya dalam pencernaan dan penyerapan, ia tidak memberikan kenikmatan apapun bagi manusia, ujarnya. Walaupun kita menikmati rasa makanan di lidah, manfaat sesungguhnya dari makanan justru baru kita terima di sistem pencernaan. Konsisten dengan ajarannya, Musonius Rufus dikenal hanya makan tumbuh-tumbuhan dan hasil dari susu dan tidak makan daging. Musonius Rufus tampaknya tidak akan menjadi filsuf yang populer di kalangan foodies dan food blogger. Walaupun tidak semua dari kita bisa mengikuti anjuran Musonius Rufus sepenuhnya. Saya kebetulan penganut makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Makanya saya paling tidak rewel soal makanan. Tetapi ada pesan lebih dalam yang bisa dihayati semua orang. Pecinta kuliner atau food blogger sekalipun
Jangan sampai kita diperbudak oleh makanan. Baik dari segi kualitas, selalu hanya ingin makan yang enak dan mewah, maupun segi kuantitas, makanan berlebihan, melebihi yang diperlukan oleh tubuh untuk tetap sehat. Jika kita telah mampu melakukan praktis poverty secara rutin, Seneca mengingatkan kita untuk tidak merasa bangga dengan mengingat status hidup kita. Bagaimanapun, mereka yang perlu melakukan ritual ini adalah mereka yang tidak harus menghadapi kelaparan dan kemiskinan setiap hari. Tidak ada alasan bagimu untuk merasa hebat melakukan hal ini semua, karena kamu hanya menjalani apa yang dijalani ribuan budak dan orang miskin setiap hari. Namun, kamu boleh sedikit memuji dirimu untuk ini, bahwa kamu melakukannya bukan karena terpaksa oleh keadaan, dan bahwa kamu mampu melakukan ini secara permanen semudah kamu melakukannya sebagai latihan. Biarlah kita menjadi akrab dengan kemiskinan, sehingga nasib tidak bisa menyergap kita tiba-tiba. Kita akan bisa lebih menikmati rezeki kita saat kita menyadari bahwa kemiskinan bukanlah beban. Letters. Menurut saya, inilah manfaat terakhir dari latihan kemiskinan untuk mengajak kita yang lebih beruntung sesekali keluar dari kenyamanan yang telah dianggap normal dan menyadari ada jutaan orang lainnya yang tidak seberuntung kita dan bisa merasakan apa yang mereka lalui setiap hari. Halangan adalah jalan. Menurut dikotomi kendali, semua peristiwa hidup ini ada di luar kendali kita. Sebagian memang bisa dipengaruhi oleh pilihan-pilihan kita. Pemilihan teman, pemilihan pasangan hidup, pemilihan pekerjaan, pemilihan tempat tinggal, pemilihan sekolah, dan lain-lain. Namun, sebenar-benarnya hasil dari pilihan kita banyak sekali bergantung pada faktor eksternal. Hanya pikiran, interpretasi, strategi, dan keputusan kita lah yang masih benar-benar di bawah kendali kita. Marcus Aurelius menyebutkan bahwa halangan adalah jalan. The obstacle is the way. Sebuah permainan kata yang menarik. Secara definisi, halangan bukanlah jalan, dan justru mengganggu sang jalan, bukan? Inilah penjelasan beliau. Karena kita bisa menerima dan menyesuaikan diri, pikiran kita bisa beradaptasi dan bisa mengubah halangan agar justru mendukung tujuan. Halangan terhadap tindakan kita justru memajukan tindakan kita. Apa yang menghalangi jalan kita menjadi jalan itu sendiri. Meditation. Keuletan dan ketangguhan sejati bukan datang dari otot atau uang yang kita miliki, tetapi dari pikiran atau mind kita. Inilah kekuatan pikiran kita yang bisa mengubah halangan menjadi jalan itu sendiri. The obstacle becomes the way. Kisah Steve Jobs mengingatkan saya pada hal ini. Steve Jobs mendirikan Apple di tahun 1976 dan 9 tahun kemudian dia dipecat dari perusahaan yang didirikannya. Padahal komputer yang diluncurkannya cukup populer. Bagi banyak orang, dipecat dari tempat bekerja, apalagi dari perusahaannya yang dia dirikan sendiri, adalah sebuah bencana besar. Akan tetapi, peristiwa yang bagi kebanyakan orang adalah kehalangan, ini ternyata menjadi jalan baru bagi Steve. Dipecat dari Apple adalah hal terbaik yang pernah terjadi padaku, ujar Steve Jobs dalam pidato kelulusan di Stanford University bertahun-tahun kemudian. Beratnya beban sukses digantikan dengan rasa ringan menjadi pemula lagi, tambahnya. Setelah dipecat, Steve mendirikan perusahaan baru Next, dan kemudian Pixar, yang kita kenal dengan film-film produksinya, seperti Toy Story, Up, Cars, The Incredibles, dan lain-lain. Kira-kira 1 dekade sesudah dipecat, Steve Jobs kembali ke Apple, dan kemudian menghasilkan inovasi-inovasi ikonik yang telah dikenal jutaan manusia, seperti iPod, iTunes, iPhones, dan iPad. Mungkin pembaca saat ini sedang merasakan kesulitan dalam hidup atau sedang merasa jalannya terhalang. Bisa jadi, apa yang dirasakan sebagai halangan justru adalah jalan yang baru untuk menemukan ini. Kita harus kembali ke pikiran kita sendiri. Kamu sungguh sial jika tidak pernah tertimpa musibah. Karena artinya, kamu menjalani hidup tanpa pernah menghadapi lawan. Tidak ada yang tahu kemampuanmu sesungguhnya, bahkan dirimu sendiri tidak. Seneca on Providence.
Intisari bab 8. Dalam filosofi teras, sebutan musibah dan kesusahan adalah opini yang ditambahkan oleh kita sendiri. Walaupun musibah, bencana, dan kesusahan yang menimpa seringkali berada di luar kendali kita, respon kita atasnya sepenuhnya ada di tangan kita sendiri. Filsuf Stoa melihat semua kesusahan sebagai kesempatan meraih keutamaan atau virtu. Saat kita tertimpa musibah, kita bisa memikirkan keutamaan apa yang bisa dilatih oleh keadaan ini. Saat tertimpa musibah dan kesusahan, waspadai pola pikir 3P yang merusak: personalization, pervasiveness, permanen. Kita bisa mengalahkan cobaan dan penderitaan dengan bertahan menanggungnya. Endure. Bagaikan atlet di pertandingan yang dengan keras kepala membuat lelah lawannya. Latihan menderita atau practice poverty selain membantu kita menghadapi kesusahan yang sebenarnya, juga bisa membuat kita kembali bersyukur apa yang sudah kita miliki. Halangan bisa menjadi jalan, dan ini tergantung kepada pikiran kita. Nah, teman-teman, selesai sudah bab 8, lanjut langsung ke bab 9 ya, biar kita terus-menerus belajar, dapat ilmu baru, dan manfaatnya juga lebih banyak lagi, bukan cuma ada di aku, tapi di teman-teman semua juga yang mendengarkan. See you. Makasih banyak. Kalau misalkan suka silahkan like, dan kalau ada masukan yang membangun silahkan komen. Jangan lupa subscribe juga ya. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.